kita dari tahun 2020 sampai pada saat hari ini. Baik, secara gereja kita Glow Community Medan memiliki visi dan misi. Visi misi global kita adalah menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Sedangkan visi lokal kita di tempat ini, kami melihat gereja lokal yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan menjadi tempat kebangunan rohani yang hidup dalam pengaruh kuasa Roh Kudus dan menjadi gereja profetik dan apostolik. Sedangkan visi gereja kita adalah memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada semua orang, membawa dan membangun generasi bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Glow Community Medan adalah gereja yang ada di bawah naungan GBI Glow Fellowship Center yang berpusat di Jakarta, dengan Bapak Gembala senior kita adalah Bapak Pendeta Gilbert Lumendo, dan Bapak Gembala lokal kita di tempat ini adalah Bapak Pendeta Diri Jega dan Ibu Vesti Gea. Perjalanan pembukaan pelayanan ibadah Glow Community Medan pada awalnya yaitu di tahun 2020 di masa-masa pandemi SARS-CoV atau yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Ibadah perdana pertama dilakukan secara online pada tanggal 22 Maret 2020 di rumah Bapak Gembala kita, Pastor Dedi Jega di Jalan Air Bersih Ujung. Pada tanggal 6 September 2020 dimulailah ibadah onsite tatap muka pertama, yaitu satu sesi saja berlokasi di Warung Sensasi, Jalan Bahagia nomor 7 Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, dengan kondisi saat itu adalah PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ibadah di saat itu dihadiri dengan jumlah jemaat yang terbatas tadi, dihadiri beberapa jemaat yaitu kurang lebih 30 orang hadir. Puji nama Tuhan. Dalam Natal juga perdana diadakan pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pada tahun 2021, Bapak Gembala kita beserta tim yang ada memulai pengembangan pelayanan ibadah dengan penambahan sesi, yaitu di pukul 10 pagi, pukul 6 sore, dan ibadah online pukul 8 malam. Berjalannya waktu dengan menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan new normal, di mana sejak saat itu keadaan perjalanan membaik dan ibadah dapat dilakukan dalam 4 sesi setiap minggunya. Sesi pagi, sesi pertama itu di pukul 8, sesi kedua di pukul 10 pagi, dan sore sesi ketiga di pukul 6 sore, dan sesi keempat di pukul 8 malam. Dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas pelayanan ini, maka pada September 2021 kita mulai membuka pelayanan perdana di gedung pusat kita yang sekarang ini di Jalan Tamrin nomor 2 CD. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, kita menjalankan ibadah di 2 lokasi pada saat itu, yaitu di Warung Sensasi dan juga di gedung pusat kita di Jalan AM Tamrin. Atas pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, berjalannya waktu dan antusiasnya jemaat, sehingga ibadah di Warung Sensasi sudah tidak mampu untuk menampung jumlah jemaat yang semakin bertambah. Maka diputuskan untuk memindahkan ibadah wilayah kita yang tadinya di Warung Sensasi dipindahkan ke kafe House of Blue di Jalan AM Joni nomor 45 Teladan, dengan satu sesi ibadah saja, yaitu di pukul 10 pagi. Dan di pusat kita tetap ada 4 sesi ibadah, sesi pagi pukul 8 dan pukul 10, di sore hari pukul 6 sore, dan ibadah online kita di pukul 20 atau jam 8 malam. Di pelayanan ini banyak hal yang sudah kita alami dalam perjalanan pelayanan ini, tapi semua dengan pertolongan Tuhan kita mampu melalui segalanya. Pada tahun ini genap usia gereja kita di angka 5 tahun. Tuhan bekerja dengan dahsyat dan Tuhan memelihara serta memperlengkapi pelayanan ini.
dimulai dari awal 30 jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita layani, bertambah-tambah hingga saat hari ini sekarang sudah ada hampir 500 jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita kembali ke dalam Tuhan. Dan selanjutnya dulu pelayanan awal kita buka dengan solo keyboard. Puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati para hamba-hambanya yang rela, yang mau untuk memberkati gereja kita. Hingga sekarang gereja kita diberkati dengan berbagai alat musik, ada drum, keyboard, gitar elektrik, gitar bass, saxophone, bahkan dengan segala pemain-pemain musiknya Tuhan berkati. Amin. Juga kita memiliki beberapa ibadah kategorial. Ibadah kategorial kita yang pertama Yuka, yaitu server anak muda kita yang kita lakukan setiap hari Selasa. Yang kedua yaitu Sorga di Keluargaku, yaitu grup sel untuk khusus yang sudah berkeluarga, kita lakukan tetap di hari Selasa juga. Yang ketiga yaitu ibadah Prayer Revival, di mana ibadah ini adalah ibadah menara doa. Jadi di saat ini, hari ini, ketika kita menjalankan Prayer Revival, kita hanya beribadah untuk selalu menaikkan doa-doa kita. Nah, Prayer Revival ini kita lakukan di setiap minggunya di hari Rabu. Selanjutnya ada ibadah wanita bersifat. Ibadah ini adalah ibadah khusus wanita yang kita lakukan setiap hari Kamis. Selanjutnya ada ibadah Glory Prayer Revival, yaitu ibadah puji penyembahan setiap hari Jumat. Selanjutnya ada ibadah Morning Glory, yaitu ibadah subuh yang disertai dengan pengurapan. Bahkan ada akan dibagikan firman-firman profetik setiap hari Jumat minggu pertama kita akan melakukannya di awal bulan. Selanjutnya ada ibadah GCR kita, yaitu ibadah khusus anak muda yang kita lakukan setiap hari Sabtunya. Bahkan Bapak Kepala kita, Mr. Denny Cega, Tuhan pakai dan percayakan untuk mengadakan banyak pelayanan di luar kota, bahkan di dalam kota, pelayanan-pelayanan penginjilan dan misi, dalam pelayanan profetik atau nubuatan, mujizat dan kesembuhan, dan pelayanan lainnya baik di dalam negeri bahkan di luar negeri, seperti di Malaysia, Singapura, bahkan di Timur Leste. Grup Pelita Medan juga terus melakukan pelayanan-pelayanan lainnya, seperti pelayanan care atau diakonia, diantaranya adalah pelayanan di pantai asuhan, pelayanan sentuhan kasih, pelayanan kunjungan dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh tim care atau diakonia. Di usia 5 tahun gereja kita ini, kita sudah melakukan banyak pelayanan pastoral, diantaranya yang pertama adalah pemberkatan pernikahan. Gereja kita sudah memberkati kurang lebih 10 pasangan. Selanjutnya ada penyerahan anak, ada kurang lebih 27 anak yang sudah kita layani. Bahkan baptisan kurang lebih ada 95 jiwa yang sudah kita baptis. Selanjutnya ada pelayanan juga, ada kurang lebih 3 pelayanan juga yang telah kita layani. Dengan ini, Global Community Medan terus melakukan program-program pelayanan ke depannya, diantaranya pelayanan festival kebaruan rohani seperti yang saat ini kita lakukan, yang akan kita adakan setiap bulannya, dimulai dari kota Medan dan kota-kota lainnya, daerah-daerah lainnya, sampai ke bangsa-bangsa sesuai dengan firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan masih banyak lagi program-program lainnya yang akan kita kerjakan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Program dan mimpi Global Community Medan masih panjang ke depannya. Beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, kita merindukan kita memiliki gedung gereja yang baru dengan kapasitas 1000 jemaat sekali ibadah. Yang kedua adalah bus pelayanan untuk akomodasi pelayanan dan jemaat. Selanjutnya mobil klinik gratis untuk banyak orang di Kota Medan ini khususnya. Bahkan selanjutnya kita rindu mengadakan Kamis ceria bagi anak-anak, di mana mereka bisa dibimbing kerohaniannya, mereka bisa diajari belajar, membaca, menulis, bahkan belajar bahasa Inggris. Terus selanjutnya kita merindukan gereja kita memiliki School of Servant atau sekolah pelayanan, sekolah dasar-dasar kita, dan juga kita merindukan kita memiliki SDT atau sekolah Alkitab. Baik, itulah sejarah gereja kita dan kerinduan-kerinduan gereja kita. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus kita. Baik, kita akan merayakan ulang tahun kita. Saya mengundang partner kita untuk datang ke podium ini. Puji nama Tuhan. Baik.
Oke, puji Tuhan. Salam semuanya. Salam semuanya. Oke, puji Tuhan. Jangan pulang dulu karena tadi panitia sudah menyiapkan sesuatu di belakang, ada souvenir, ada makanan dan lain sebagainya. Jadi hari kebetulan hari ini ada juga door prize ya. Puji Tuhan. Bulan kemarin sebenarnya ulang tahun sebelum community beda. Jadi kalau community ini dimulai pasca COVID ya. Jadi puji Tuhan telah selamatkan kita selama 5 tahun dan kebetulan hari ini kita pasca. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami selama 5 tahun ini. Dan kami percaya tahun depan akan ada gedung yang baru. Tahun ini ada gedung yang baru. Dan terima kasih untuk setiap hamba Tuhan baik itu dari GCF yang selalu support pelayanan kita. Kita percaya Tuhan akan berkati. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat kami, Bu Ana dan kawan-kawan CS dan teman-teman, Ibu dari Pekanbaru, dari Riau, dari Dubai, dan dari mana-mana. Karena di mana-mana saja pasti ada janji Tuhan. Amin. Thank you semuanya. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tiup lilinnya. Dua,
di setiap langkahmu, memberikan kepadamu damai sejahtera yang luar biasa. Suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, dan hidup akan terus mengalami kemenangan dan janji Tuhan. Semakin kuat dalam Tuhan, semakin mengalami kemurahan Tuhan, dan hidup akan semakin berlimpah di dalam Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, angkat tangan